Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas beberapa saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Dan linknya udah saya share di bawah. Teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas setiap harinya, tapi jangan khawatir. Nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan sahamnya teman-teman juga dibahas di sana. Walaupun nggak dibahas, tapi jangan khawatir, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan dari saham-saham yang udah dibahas hari ini ya. Oke, sebelum mulai saya akan disclaimer juga. Jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share tentunya supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, kita akan segera mulai. Dan saya aksesnya ini, botnya adalah lewat Telegram ya. Jadi teman-teman bisa akses bot ini dari handphone ataupun laptop. Jadi bisa di mana aja. Yang penting ada Telegramnya. Nah, lalu nanti kita juga ada acara nih buat teman-teman yang ingin konsultasi saham secara gratis ya. Secara free. Ini konsultasikan saham Anda dengan tim dari Wisdom and Invest. Acaranya adalah offline atau tatap muka. Tapi ini untuk daerah Jakarta dulu ya. Untuk daerah lainnya nanti mungkin akan menyusul kalau misalnya memungkinkan. Nah, ini hari Sabtu ini dan Minggu ini nih. Jadi udah deket waktunya, besok udah Jumat. Nah, Sabtu Minggu di kawasan PIK Tengkareng nanti akan diumumkan kembali, yaitu tanggal 11 dan 12 Juni. Untuk member win akan start pukul 11 siang sampai selesai. Kalau non-member itu bisa start pukul 8.30 sampai 11. Jadi untuk non-member boleh ikutan ya. Dan itu acaranya adalah pagi-pagi 8.30 sampai 11.00 area PIK atau Cengkareng di Jakarta. Ini harus daftar dulu tentunya lewat admin. Dan ini ID Telegramnya ya. Jadi teman-teman kontak dulu adminnya di Telegram dengan ID-nya win_admin atau win_client. Nah, kalau acara yang online ini juga ada, tapi sayangnya ini khusus member dulu. Ini besok, yaitu hari Jumat malam, tanggal 10 pukul 19.30, dan tempatnya terbatas ya, hanya limit. Maka untuk members, jangan lupa untuk daftar, karena tempatnya terbatas untuk 15 orang. Dan pukul 8 itu juga ada, tentu dengan coach yang berbeda. Nah, ini juga dibatasi per 15 orang. Karena sifatnya ini one on one ya, teman-teman bisa diskusi ataupun kayak konsultasi saham. Misalnya mau beli apa atau lagi nyangkut dan bagaimana solusinya dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa diskusi langsung ya. Untuk setelah itu tools ini yang saya pakai adalah tools dari Wisdom and Invest. Tools ini ada banyak banget sebenarnya dan tim kita yang bikin ya. Jadi di-create sebisa mungkin memenuhi kebutuhannya teman-teman. Jadi toolsnya sebenarnya ada banyak banget. Yang suka pakai Ichimoku itu ada, yang suka pakai Fibonacci itu juga ada, yang suka pakai stokastik, MACD itu juga ada chartnya sendiri ya. Jadi banyak banget. Disesuaikan aja sama kebutuhannya teman-teman. Nggak perlu dipakai semuanya. Ini juga ada screenernya, dan screenernya juga banyak banget. Nanti saya akan share lagi satu screener baru yang baru dibikin nih sama Wisdom and Invest. Nanti di bagian belakang aja ya. Sekarang kita akan bahas ke sahamnya dulu yang udah di-request sama teman-teman nih. Untuk teman-teman yang tertarik nantinya kalau tertarik menggunakan tools ini bisa digunakan secara gratis. Ada beberapa syarat sih dan kondisinya. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa tanya langsung nanti ke adminnya ya. Biasanya itu teman-teman harus mendaftar sekuritas rekanannya Wisdom and Invest. Nah, rekanannya itu ada JUC, ada Sukor, ada apa lagi ya? NH Korindo, dan kalau nggak salah ada lagi satu, saya agak-agak lupa. Coba teman-teman kontak aja ke adminnya, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu sebetulnya, supaya teman-teman bisa menggunakan tools ini secara gratis. Kita mulai ke saham yang pertama, yaitu Goto. Ini sudah saya ketikin biar lebih singkat dan cepat ya. Tinggal diketikin aja di Telegram, /win, spasi Goto, nanti chartnya akan keluar seperti ini.
Untuk Gotoh ini kan sahamnya masih baru sebetulnya. Jadi dia secara teknikal sebenarnya belum begitu apa ya? Belum maksimal ya. Karena kalau kita analisa teknikal itu harusnya sudah ada histori yang panjang. Karena analisa teknikal adalah analisa berdasarkan data-data yang sudah terjadi. Sedangkan ini datanya masih belum komplit. Makanya di sini juga indikatornya dia masih berwarna abu-abu karena datanya belum panjang gitu. Nah, beberapa bar ini sih udah keluar nih, udah muncul. Terakhir momentumnya agak melemah. Jadi hati-hati ya buat teman-teman. Misalnya sudah ada yang entry saat di sini, mungkin saat dia muncul segitiga hijau atau dia breakout dari garis win, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Di sini volumenya kalau kita secara price action nih, dengan candle yang seperti ini, volumenya cukup besar karena waktu di sini volumenya juga segini, maka harus watch out ya. Di sini berarti ada yang cukup banyak jualan juga nih. Saya belum ngecek sih broksumnya seperti apa. Cuma teman-teman waspada aja. Berarti jangan lupa pasang trailing stop karena ini bobotnya cukup besar banget ya. Indeks juga lagi di area resist kan. Jadi takutnya indeks terkoreksi, gotonya juga terkoreksi. Ya, sebenarnya sekarang sih indeksnya mulai naik turun ngikutin goto ya, bukan goto yang ngikutin indeks gitu. Oke, jadi untuk yang nanya goto ini juga di area udah di area resist nih si goto ini nggak begitu kelihatan sih ya di sebelah sini ya, chartnya agak ketutup tulisan, jadi saya akan cek dari chart yang di handphone saya aja. Area 400 itu udah area resistnya sampai 442, itu highest-nya waktu dia awal-awal IPO. Nah, jadi hati-hati aja, ini di area 400 ini mulai banyak yang jualan. Khawatirnya dia tidak bisa ini ya, tidak bisa bertahan di atas, dia akan kembali lagi turun ke bawah. Ini juga udah area overbought nih. Saya lihat stokastiknya dia udah di area overbought. Kalau teman-teman yang nanya ini tujuannya untuk invest, saya nggak bahas secara fundamental ya, karena saya nggak tahu di sana. Kalau mau nanya nanti ke depannya bagaimana, saya juga nggak tahu. Yang saya analisa adalah saat ini kejadian sekarang. Besok bisa aja analisanya akan berubah lagi. Jadi hanya berdasarkan price action aja, hanya berdasarkan pergerakan harga. Itu analisa dari saya, analisa teknikalnya. Nah, untuk foreign flow-nya sih masih ada ya, masih oke. Dan hak-haknya kita akan cek juga. Si Goto, sebentar nih. Goto nih. Hak-haknya hari ini agak kurang nih, merah ya. Saham yang kedua ini DGIK, DGIK. DGIK kita lihat volumenya ini mulai agak meningkat, momentumnya ada perbaikan, tapi karena ini sahamnya bukan saham yang gimana-gimana banget, bukan saham ini infra ya, rata-rata transaksi di 4 miliar, cukup oke sih kalau teman-teman mau, tapi dia kan saham downtrend nih. Dia downtrend di bawah garis winline, jadi sebaiknya hanya untuk fast trading. Kalau ini breakout, ini sih menarik ya, apalagi misalnya nih dia mulai semakin mengecil, nah walaupun tidak ada momentum masih berpotensi untuk ke area sini. Karena waktu itu ini area support kuat dan dia tembus, bisa jadi itu menjadi area resistnya. Supportnya kita gunakan harga low aja ya, yang terendah kemarin. DGIK yaitu di 107. Kalau jebol maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk exit. Karena artinya masih belum kuat nih. Atau teman-teman mau menunggu dia breakout aja, atau mau menunggu, ini stokastiknya sih saya lihat lagi di area oversold. Tapi di oversold terus karena dia strong downtrend. Nah, jadi cara entry-nya kalau menggunakan stokastik adalah ketika stokastiknya sudah nembus ke area 20. Berarti atau bisa entry pakai price action aja, entry-nya saat dia break ya, break candle yang ini nih. Yaitu berapa itu high-nya? 124. Atau high hari ini kan 121, kalau yang ini 124, 121, 124. Kalau mau spec buy bisa spec buy area support atau gunakan angka VWAP, jadi entry-nya jangan jauh-jauh ya.
dari VWAP-nya itu, ya teman-teman entry minimal di sana atau lebih baik lagi di bawahnya. Sehingga karena ini harganya 100-an, kita masih bisa ya. Kalau mau haki atau mau kita taking profit, walaupun hanya 1 tick, kita masih bisa cuan gitu. Jadi manfaatkan itu. Di area VWAP ini closing 114, VWAP-nya 114. Nah, ambil kesempatan saat dia turun ke bawah VWAP, misalnya kayak hari ini, low-nya 109 kan berarti dia ke bawah VWAP dong, karena VWAP-nya 114. Nah, maka bisa beli di bawah, begitu naik, dia kembali ke VWAP-nya, bisa jualan, udah cuan. Begitulah cara teman-teman main tradingnya, fast trading ya. Seperti itu. Resistnya tadi saya udah info ya, resist ada harga high hari ini 121 dan harga high kemarin 124. Kalau dia breakout baru berpotensi nih. Mudah-mudahan dia ke area 139. Mudah-mudahan, tapi itu kan cukup tinggi ya. Yang penting dia harus bikin higher high dulu. Jadi waktu break pun harus dilihat nih, volumenya cukup nggak, bagus nggak. Kalau oke, volumenya juga semakin meningkat, maka ada potensi dia akan bisa balik ke 139. Oke, dekik. Karena sahamnya nggak begitu liquid, maka foreign flow udah kita abaikan aja. Dan HK-HQ-nya kita lihat sih masih oke ya sebetulnya ya. Maksudnya kalau dia turun ini beneran tanpa volume haki, maka mudah-mudahan ini masih mampu untuk naik ke atas. And next, saham selanjutnya adalah Toba. Untuk Toba, dia belum ada momentum ya, dan ini ada range yang area berwarna ungu, itu bisa kita jadikan area untuk tektokan. Atau, ya ini karena sideways kan, berarti kita strateginya adalah buy on support dan sell on strength ya. Kita lihat supportnya ada di 950, ini ada MA 200 ya juga, dan resistnya di area 1075-1120. Jadi mudah-mudahan dia bergeraknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa manfaatkan. Cuma karena dia sideways, ini juga agak lambat ya. Dia sideways-nya kan memakan waktu cukup lama tuh. Ini aja udah berapa minggu kan untuk mencapai ke area supportnya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih oke sih, saran saya cari yang lain ya untuk si Toba. Foreign flow hari ini malah net sell. Untuk HKQ kita lihat Toba belum ada yang oke nih. Kalau oke dia akan berwarna hijau-hijau, artinya banyak yang HK. Apalagi kalau grafiknya semakin meningkat, itu yang bagus ya. Selanjutnya setelah Toba, PTBA. Ini sama-sama batu bara. Dan si PTBA ini kan baru habis dividen nih. Dividennya juga gede banget. Dividennya gede, dia makanya sempat ARB ya waktu hari pertama. Lalu di sini sih dia udah nggak ARB lagi dan lagi konsol nih, lagi bergerak sideways di area sebelah sini. Bentar ya, saya cekin area range-nya itu kita ambil harga high hari ini 4130 sampai 4000. Jadi range sideways-nya ini tadi berapa nih? 4000 sampai 4130 ya harga high hari ini. 4130. Nah, kalau baru mau entry, misalnya teman-teman mau entry sih silakan. Cuma momentumnya ini lagi menurun. Kalau mau spek buy silakan di deket-deket 4000-nya ya. Dan ke area resist coba teman-teman hitung itu dapat range berapa tuh. Worth it nggak untuk ditradingkan? Bagi range-nya sekitar 3% aja ya, range-nya kecil. Nah, teman-teman jadi silakan pertimbangkan, tapi kalau dia breakdown lagi dari 4000 artinya dia bikin new low, itu agak kurang oke ya. Kalau konsol begini sih biasa bisa memakan waktu cukup lama sih. Mungkin 1-2 minggu kita lihat lagi price action-nya seperti apa. Selama dia tidak membuat higher high, jadi dia harus break 4130 dulu ya, baru bikin higher high, baru menarik lagi.
Tapi kalau dia belum bikin higher high, maka masih kurang oke. Foreign flow-nya ini justru baru ada lagi, tapi baru 1 hari. Kita belum tahu dia serius apa enggak nih. Nah, waktu itu harganya naik, itu dimanfaatkan oleh asing untuk jualan ya. Mereka net sell di sini. Barangkali nanti begitu harganya turun, baru dia akan akum kembali. Kita lihat HK-HQ-nya untuk PTBA. PTBA sih ada ya, ada yang HK. Tapi kita lihat dulu apakah serius. Kalau ada serius berarti dia akan ada hijau-hijau lagi. Jadi moga-moga sih segera mantul deh PTBA ya. Sebetulnya sahamnya cukup oke juga. And next Siko. Untuk Siko ini menarik sebenarnya ya. Dan saya sempat intipin Broksumnya hari ini. Broksumnya hari ini net buy. Tapi oleh siapa? Silakan teman-teman lihat sendiri ya. Apakah lagi ada lomba nggak ya? Lagi ada lomba trading lagi? Saya nggak tahu. Coba teman-teman ngecek. Jadi jangan sampai nanti kena prank sama yang sering ngadain lomba ya. Takutnya nanti tiba-tiba diguyur. Nah, hari ini sih bagus, price action-nya juga bagus, candle-nya candle bullish dan ada volume, tapi khawatirnya kan kayak begini nih. Cuma waktu itu kan dia masih momentum merah ya. Kalau ini momentumnya udah berupa titik pink. Potensinya sideway. Kalau dia sideway artinya bisa jadi dia bergeraknya di sini aja dulu. Tapi karena hari ini akumnya sih cukup besar, barangkali dia mau break-in ya. Karena ini ya saya sebutin aja ya YP, karena ini YP maka ya teman-teman fast trading aja ya. Balapan sama si YP-YP-nya ini. Ini resist di area 180, ini juga ada nih angkanya tuh. Angka-angka resistnya ya, 145 udah lewat, 156, 167, 174. Itu area-area resistnya, maka teman-teman kalau bisa sih fast trading aja. Ini juga saham baru ya. IPO turun, naik, turun. Ini ya kalau sideways berarti tektokan aja. Foreign flow nggak ada sih kayaknya ya. Ini kecil-kecil nggak kelihatan serius. Dan HK-nya tuh hari ini lumayan. Kalau penasaran coba kita cek ke dalam 5 menitnya ya untuk HK-nya Siko. Sico. Tuh, ini ada spike. Ada spike, di sini ada yang HK. Moga-moga sih besok lanjut nih naik. Tapi apakah serius itu kadang adalah pertanyaannya ya, $1 million question-nya itu. Jadi pertanyaannya apakah dia mampu bertahan, apakah si bandarnya ini serius apa enggak naikinnya. Next saham Friend. Untuk Friend hari ini, ini ada garis winline nih. Winline di 82 ya. Moga-moga ini udah mulai bentuk doji dan dia di area support. Moga-moga sih besok mantul deh si Friend ini. Tapi kalau besok dia bikin new low lagi, jadi ini low-nya 83 ya. Dia lagi on support. Kalau besok dia bikin new low lagi, berarti range sideways-nya bakalan jadi lebih lebar lagi nih. Support selanjutnya itu ada di area, ini kan support, lalu kita ambil yang agak jauhan aja lah ya, supportnya sih di sini nih, di area 7 berapa? 71 kali ya. Keren. Bentar ya, saya cekin dulu. Di area 80 ada support lagi. 77 ada support juga. Dan 71. Di situ ya. Yang ini 71. 77 juga ada. Ini yang 77. Ini karena sudah di on support, di garis winline, dan dia sudah berbentuk doji juga, moga-moga sih nanti akan balik arah. Nanti mantul ya si frame-nya ini. Dengan resistnya 86 dan angka tertinggi kemarin juga menjadi resist itu 91 ya kalau nggak salah. 91 betul. 91, 92, ini 93 ada MA 200. Foreign flow-nya sih keren banget. Ini gede banget, jadi mudah-mudahan lumayan ya, benar-benar akan ke 100 mudah-mudahan. Atau bahkan lebih. Tapi kita jangan bermuluk-muluk, kita utamakan adalah price action-nya aja.
Kita lihat HKHQ-nya friend. HKHQ-nya friend belum begitu serius sih. Grafiknya belum naik ke atas yang garis hitamnya. Next ada SPMA. SPMA price action-nya masih belum oke, momentumnya melemah. Ini momentum melemah ya. Jadi masih belum oke. Oh, ini juga tidak liquid nih. Jadi harus hati-hati. Saya nggak tahu nih teman-teman tertarik untuk beli atau ingin nambah atau mau cut loss karena nyangkut, saya nggak tahu ya. Tapi yang bisa saya info adalah ini tidak liquid. Rata-rata transaksi hanya di 1,5 miliar. Dan ini pun dia bikin ini high, ini lower high ya. Jadi sebetulnya nggak begitu oke-oke banget. Semoga teman-teman bisa, kalau misalnya nyangkut, semoga bisa SOS segera. Support 690 ini lagi di support juga, support selanjutnya 665, 620 dan ada MA 200 di 594. Resistnya di 775. Foreign flow-nya sih ada, tapi karena ini bukan saham yang liquid, jadi sebetulnya dipertanyakan ya, ini asingnya beneran asing atau enggak nih, si SPMA ini ya. Coba aku cek secara time frame besarnya. Sebentar. SPMA, cukup tinggi juga ya. Kalau kita lihat di chart weekly, dia sudah cukup tinggi. Oke, ya, karena tidak begitu liquid, yang penting teman-teman pasang ininya aja ya, batasi resiko. Kalau misalnya sudah punya, sebelah sini, mungkin bisa menjadi area stop loss-nya. Under itu berarti akan ke 585 tuh. Tadi di berapa tuh angkanya? SPMA di sini ya, 665. Kalau dia breakdown, artinya dia akan ke area sini nih, yang tadi itu, di bagian bawah. HKQ-nya coba kita cek, HKQ juga tidak oke ya. Itu sebabnya mudah-mudahan sih teman-teman belum entry, tapi kalaupun sudah entry mudah-mudahan bisa SOS. Karena kelihatannya sih tidak begitu oke. Ini pergerakan harganya nggak begitu mengikuti si foreign flow. Next, true. True. Saya bingung nih yang nanya true, sebetulnya kondisinya sedang, kenapa? Mau entry atau nyangkut? Kalau nyangkut, maka saran saya cuma satu, keluarlah dari true. Atau ya pokoknya ya jangan ambil lagi gitu ya. Karena nih teman-teman harus lihat ya, si true itu dia supirnya tuh kayak apa? Kan kelihatan ya di sini jarum, di sini jarum, di sini jarum, di sini jarum. Jadi yang sempat di sini maka harusnya sudah segera kabur. Karena ya begitu cara nyetirnya. Jadi kalaupun ditarik ya dia akan bikin jarum kayak begini lagi dan turun. Jadi sebaiknya selagi bisa kabur ya kabur aja daripada nanti malah turun sampai 50 ya. Ini soalnya sudah di 70 nih. Jangan sampai nanti bobok di 50, teman-teman cut loss-nya lebih dalam lagi. Kalau untuk saham-saham seperti ini bikin stop loss cut loss-nya itu harus kecil ya, nggak boleh banyak-banyak. Karena selisih 1 tick aja mungkin udah 1% ya. Foreign flow udah jelas nggak ada ya. Saham seperti ini, HKQ-nya kita lihat ini tidak searah, jadi ini karena tidak searah jadi kita abaikan aja HKQ-nya. Kita gunakan price action-nya. Jadi lihat aja dari histori yang sudah terjadi, si true ini supirnya kayak apa. Kalau misalnya kayak begitu ya jangan di entry lagi gitu ya. Karena kecuali teman-teman mau scalping, kalau scalping mungkin masih bisa kali. Tapi waktu itu pun scalping di true guyurannya sangat kilat banget ya. Langsung jebret habis dan ARB. Nah, makanya teman-teman hati-hati. Kalau udah tahu supirnya kayak begitu ya jangan macam-macam lagi gitu. Oke. Lanjut ke SMMT. Untuk SMMT-nya belum ada momentum dan malah ada momentum yang ke bawah ini ya. Jadi agak kurang oke. Dia sih lagi on support nih. Coba kita lihat low-nya udah jebol belum ya? Dan SMMT ini sebetulnya udah mau masuk area oversold. Mana nih?
Low-nya 1030. 1030. Jadi tinggal stick lagi tuh. Ini low yang di sebelah sini ya, 1030. Bisa aja dia akan jebret dulu ke bawah, baru karena dia masuk area oversold, baru ada yang akum dan bisa aja balik naik. Yang pasti dia selama tidak break dari sini, tidak break dari downtrend line-nya, dia belum oke untuk si SMMT ini. Harus nge-break dulu ke atas downtrend line, baru bagus ya. Supportnya jadi tadi udah ya 1030, tapi tidak memungkinkan, tidak mustahil kalau dia breakdown dulu. Supportnya di sebelah sini juga support. Nah, tidak mustahil kalau dia akan breakdown dulu baru akan kembali naik. Karena dia sudah masuk ke area oversold. Si SMMT. Kita lihat foreign flow-nya juga nggak begitu serius-serius banget. Dan HK-HQ-nya belum oke-oke banget ya, SMMT. Nanti kita cek, ini saya kasih lihat deh, /MS, SMMT. Di sini ya, dia sudah mulai masuk, belum sedikit lagi ya. Jadi tidak mustahil kalau dia misalnya jebret dulu turun ke bawah, habis itu baru naik lagi. Nah, penggunaan stokastik ini hati-hati, harus hati-hati. Ini saya sebenarnya nanti mau share screener-nya screener stokastik juga, yaitu saham-saham yang masuk ke area oversold. Nah, tapi harus penggunaannya dengan cara yang tepat, karena ini bisa salah kalau teman-teman nggak ngerti cara pakainya. Ini ya, di area oversold. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul juga. Tapi akan jebret dulu dalam, baru mantulkah? Itu kita nggak tahu ya, untuk SMMT. Kita lihat HKQ tadi udah ya SMMT-nya. Next IYLS. Untuk IYLS ini masih downtrend juga. Likuiditasnya juga sudah semakin menipis ya. Kalau yang bagus tuh dia harusnya rata-rata transaksinya semakin meningkat. Di sini makanya ini bagus nih. Tuh. Ini partisipasi marketnya bagus. Tapi begitu volumenya mulai menipis lagi itu agak kurang oke. Di sini mulai ada lagi, ini oke. Tapi sekarang ini belum nih. Baru ada volume tapi baru satu. Akan lebih bagus kalau rata-ratanya semakin meningkat. Itu baru oke. Support di 197, resist 251. Ini angkanya adalah angka resist trend yang di area warna ungu itu ya. Jadi ini support trend, ini adalah resist trend. Akan lebih bagus kalau dia sudah berhasil keluar dari area downtrendnya itu. Kayak begini. Dia sempat keluar, tapi testing kembali support, baru dia naik ya. Nah, ini juga akan lebih bagus kalau dia sudah keluar atau ke atas 251 nih, berarti tinggal dibuletin nih 252 sampai 260. Kalau dia udah di atas sana itu baru oke lagi. Untuk IYLS ya. Ini kan masih downtrend. Foreign flow sih nggak ada. HK-HQ-nya juga tidak oke. Oke, itu 10 saham yang udah di-request sama teman-teman. Sekarang kita akan ngeliat si indeks ya, dan saya akan share beberapa saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest nih. Oke, yang pertama saya mau kasih tunjukin kompositnya dulu, kondisinya seperti apa, dan apakah foreign-nya masih bertahan. Ini ya, memang sudah di area resist. Saya juga sempat mention waktu di YouTube saya yang keberapa, saya lupa, beberapa hari lalu, dia bisa naik, tapi naik paling mampu juga ke area sini dong, nih di area 7.300. Ini momentumnya juga sudah agak melemah ya, indeks kita. Hari ini juga terlihat ada buangan, di sini juga ada buangan, sama nih seperti di area sini nih. Jadi kemungkinan bisa koreksi. Kalau dia sideways, maka dia akan tertahan di sebelah sini, di low-nya yang kemarin, yaitu 7056 ya. Support bawah itu 7056 tuh, ini ada angkanya nih. 7056, mudah-mudahan dia mantul di sana sehingga sideways aja, nggak terlalu dalam penurunannya. Jadi nanti kita harus pantau kembali bagaimana kondisi selanjutnya. Kalau foreign flow-nya sih nggak ada gimana-gimana, foreign flow-nya bagus, malah hari ini ada net buy ya. Net buy-nya di mana? Nah, nanti saya akan share beberapa saham.
Ini screener dari Wisdom and Invest, yaitu untuk mencari saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Dan hari ini karena secara daily, ini perintahnya screener NBSAD secara daily. Kalau mau weekly juga bisa, tinggal diganti time frame-nya aja. Kalau mau intraday juga bisa ya, artinya teman-teman bisa untuk fast trading, tapi bukan screener asing ini. Untuk screener-screener lain, misalnya kayak HKQ, itu bisa digunakan di intraday, di 5 menit. Bukan screenernya, sorry, tapi chartnya ya, karena kalau screener itu sangat berat banget, jadi yang bisa teman-teman gunakan adalah chartnya yang 5 menit. NBSA, ini asing ada di BMRI, BBRI, ASII, GOTO, ADMR, PTBA, ESA, dan sebagainya. Oke. Screener baru, saya ada screener baru, yaitu STU30D, yaitu screener untuk mencari saham-saham yang stokastiknya under 30 daily. Kenapa under 30? Kenapa bukan 20? Saya mau mencuri apa ya, biar agak cepat. Kalau 20 mungkin udah terlanjur ini banget, kita bisa prepare untuk menjadikan watchlist gitu, saham-saham yang sudah mau masuk ke area 20-nya. Dengan harapan dia bisa mantul. Nah, tapi harus hati-hati ya, saham-saham yang strong downtrend, dia biasanya akan bergerak terus di stokastik under 20. Jadi harus pilih saham-saham yang secara major dia uptrend atau at least dia sideways sehingga teman-teman tidak terjebak. Kalau teman-teman salah, nanti jadinya kepilihnya adalah saham-saham yang strong downtrend, dia akan terus bergerak di area under 20 dan dia akan terus bikin lower low atau tangga ke bawah, harganya akan semakin jatuh. Maka hati-hati cara penggunaannya. Buat teman-teman kalau yang belum paham cara penggunaan ini, maka di skip aja. Pakai aja screener lainnya yang biasanya teman-teman pakai. Tapi buat teman-teman lain yang sudah terbiasa mungkin, terutama untuk teman-teman yang suka bottom fishing, ini biasanya enak untuk digunakan ya. Jadi untuk bottom fishing aja. Yang belum bisa bottom fishing jangan ya, karena sangat beresiko banget, high risk banget. Saham pertama yang mau saya share adalah IPPE. Nah, IPPE ini akhirnya arah, tapi emang cukup volatil ya. Jadi sempat arah, habis itu ada guyuran untuk IPPE. Nah, ini volumenya sih bagus, tapi baru 1 hari. Dan tadi saya sempat ngecekin juga Broksumnya. Dan siapa? YP. Nah, karena sudah tahu YP, ya teman-teman berarti udah harus paham ya cara tradingnya itu seperti apa. Rata-rata YP itu fast trading. Jadi besok paling dia hanya 1 candle, harus bersiap-siap kalau misalnya ada guyuran. Kecuali dia serius nih mau naikin beberapa candle, ya amin gitu. Foreign flow nggak ada. HKQ-nya hari ini sih bagus. Hari ini doang. Kita lihat ke dalam 5 menitnya. Nah, jadi ini ada ya, ada spike-nya sebelum dia berangkat. Cus. Ini ada HK-nya, artinya ada usaha untuk menaikkan harga. Dia kalau mau naikin harga kan berarti harus di HK. Nah, inilah dia ditunjukkannya dengan ini, si chart-nya HK-HQ. Semakin banyak hijau-hijaunya, artinya semakin banyak yang di HK. Ini sempat ada buangan, tapi ternyata grafiknya masih menanjak ya, masih ada gitu, istilahnya bandarnya itu masih ada. Mungkin ini ada yang nyopet aja, dia buang barang, habis itu akhirnya bisa ditutup arah kembali. Jadi nanti besok, kalau teman-teman ada yang di IPPE, pantau terus, kawal dengan 5 menit. Kalau misalnya sudah mulai banyak buangan, ya teman-teman jangan lupa ya untuk exit juga. Soalnya kalau pasang stop loss aja mungkin bisa kebablasan seperti si True. Nah, jadi hati-hati. Oke, waktu itu bajunya True juga YP tuh. Jadi hati-hati. And next ASA. ASA ini baru, sahamnya baru IPO ya, tapi secara price action menarik. Karena hari ini candle-nya candle Marubozu, volumenya juga cukup besar. Ini teknikalnya tidak bisa kita lihat, kita hanya lihat price action-nya aja. Sempat turun kemarin mungkin ARB ya, tapi hari ini akhirnya naik kembali dan tadi saya cek boxnya lumayan. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau ya
bisa untuk fast trading aja dulu ya. Dengan area resistnya di 450. Resist 450 untuk si ASA. Manfaatkan kalau saat-saat seperti ini ada VWAP-nya. Kalau ini ada VWAP, ini entry-nya di area-area VWAP. Ini berarti closing-nya sudah jauh di atas VWAP ya, bukan untuk entry lagi nih. Kayaknya besok harus SOS bagi yang punya ASA. Dan kalau misalnya dia koreksi sehat ke bawah VWAP, nah itu teman-teman mungkin bisa pantau kembali. Dengan catatan ini berarti untuk scalping ya. Memang sahamnya nggak begitu banyak nih yang bisa untuk di swing, kondisi marketnya juga lagi seperti ini, rata-rata sahamnya tidak begitu liquid, saham-sahamnya juga saham gorengan, dan rata-rata untuk fast trading, bukan untuk swing jangka panjang. Oke, selanjutnya ada ESA sih lagi downtrend sebetulnya ya. Tapi ada yang menarik di sini, yaitu dia masuk ke area oversold. Secara major, sebetulnya kalau kita lihat di weekly, dia masih uptrend. Jadi dia masih berada di atas MA20 secara weekly. Mudah-mudahan sih mantul ya. Ini juga ada yang mulai akum asingnya. Saya cek Blocksum juga menarik. Jadi mudah-mudahan mantul nih untuk si ESA. Ini lagi di area support. Kita lihat deh yang weekly ya. Weekly. Kita lihat yang weekly-nya juga. Lagi di weekly. Jadi ada foreign, Blocksum-nya menarik, dia lagi di area oversold. Secara weekly, nanti kita lihat dulu nih. Secara weekly, ini ada MA20, mudah-mudahan dia akan segera mantul. Tapi secara tren, dia belum bagus-bagus banget ya. Jadi dia harus mampu breakout dari sini, downtrend lainnya, baru bagus. Ini mirip-mirip sih sama SMMT ya. Si SMMT juga model-modelnya seperti ini nih. Jadi hanya akan bagus kalau dia sudah kembali ke atas downtrend line. Karena khawatirnya dia bisa aja bergeraknya seperti ini nih. Bergeraknya dalam channel downtrend, dia akan bergerak zigzag ke bawah. Sebentar ya, ini kurang rapi. Nah, jadi bisa aja dia akan bergerak seperti ini. Jadi dia akan mantul. Jadi manfaatkan pantulan itu aja. Hanya untuk fast trading aja ya. Begitu cuan, maka sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk taking profit. Ini area oversold-nya yang di 20 ya. Ini under 20. Waktu itu sekali di sebelah sini dan sekali di sebelah sini. Dan ini mudah-mudahan akan mantul kembali. Oke, ESA-nya sudah, and then SNLK. SNLK. SNLK saya udah pernah bahas juga sebetulnya di YouTube saya kemarin-kemarin. Saya nggak tahu ini ada apa dan bagaimana fundamentalnya dan sebagainya. Yang terlihat cuma ada volume. Apakah dia lagi di maintain? Entah ya, karena volumenya memang nggak wajar sih, bukan volume transaksinya retail. Karena volumenya semakin tinggi dan semakin dibuat liquid gitu. Entah apakah, nggak tahu apakah dia ada repo atau apa, saya nggak tahu. Cuma ya kita hanya bisa manfaatkan itu aja gitu untuk trading. Bagi teman-teman kalau ada yang mau, ini karena dia breakout ya, berarti cara tradingnya adalah short term aja. Kita gunakan harga low dan harga high hari ini sebagai support resistnya. Low 1015 sebagai support dan resistnya 1110. Jadi selama dia di atas 1015 maka masih oke, artinya dia belum bikin lower low, maka masih bisa trading. Bisa kita manfaatkan juga ini ya, area VWAP. Jadi entry jangan jauh-jauh dari VWAP. Kalau jauh dari VWAP itu artinya teman-teman sudah belinya kemahalan. Kalau bisa entry di bawah VWAP malah lebih oke, karena masih ada potensi kita bisa SOS dengan cara seperti itu. Foreign flow-nya ini ada.
Dan kita lihat HK-nya sih enggak valid ya. Tidak valid karena yaitu yang tadi saya bilang bahwa ada kecenderungan bahwa ini lagi di maintain gitu. Nggak tahu mau dibawa ke berapa harganya, memang udah agak tinggi karena waktu itu juga entry-nya kan harusnya area-area sini nih. Nah, tapi ini juga sudah high risk ya untuk teman-teman yang masih berani tradingkan ini, artinya harus sudah paham risikonya sudah tinggi. Paling menggunakan support dan resist yang dekat aja, short term trading. And then ada ISAT. ISAT sebetulnya harusnya dari kemarin ya, saat dia mulai muncul volume dan breakout. Hari ini udah hari kedua, jadi kemungkinan maksimal besok sudah harus SOS. Kita lihat ISAT-nya, supportnya kita gunakan harga low hari ini, yaitu di 6025 atau di 6200, itu juga bisa menjadi support. Resist 6525 dan harga high hari ini 650 itu adalah resistnya. Resist selanjutnya di 6800 sampai 6925. Nah, di area-area sinilah yang teman-teman harus hati-hati nih. Takutnya di sini menjadi area supply yang cukup kuat ya. Takutnya pada taking profit di area sana. Ini sudah mulai muncul momentum sih. Ya kalau misalnya itu paling 1-2 candle lagi lah, mungkin masih bisa. Atau bahkan mudah-mudahan dia ke area sini 7.300. Yang penting teman-teman paham ya cara tradingnya itu seperti apa. Kalau mau entry sebaiknya buy on weakness. Jangan lupa manfaatkan area VWAP, jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari area VWAP. Foreign flow-nya tidak ada, ini asing malah manfaatkan kesempatan ini untuk exit. HKK-nya sih masih oke so far ya. Di sebelah sini masih oke, jadi kita lihat aja apakah dia mampu ke 6.800, 6.925, atau bahkan ke 7.300. Jangan lupa taking profit, karena kondisi marketnya lagi tidak begitu oke. Teman-teman tradingnya fast trading aja. Dan last one ini, grup Panin yang belum naik selain PNBN, PNLF. Mudah-mudahan teman-teman ada yang cuan ya, PNLF, PNBN. Nah, ini udah mulai ngos-ngosan nih si PNLF, PNBN-nya. Mudah-mudahan gantian ya. PNIN-nya sudah oke, terus apa lagi ya? PANS ya, PANS ya, itu juga naik kalau nggak salah. PANS, iya. Juga naik juga. Nah, mudah-mudahan ini kebagian, kecipratan nih, si PNBS. Dia tidak begitu liquid, jadi harus hati-hati teman-teman yang ingin trading ini, harap jaga baik-baik porsi entry-nya. Ingat ya, ini tidak liquid sekali lagi. Total transaksi hanya 2,38 miliar dan rata-rata transaksi di 1,62 miliar. Jadi kalau teman-teman entry-nya terlalu besar, saya jamin ini tidak akan bergerak. Jadi harus hati-hati. Kalau memang porsinya teman-teman terlalu besar, tinggal dikurangin atau ya cari aja saham lainnya yang bisa ditradingkan sesuai dengan porsinya teman-teman. Oke. Ini momentumnya sih lumayan, sudah di atas garis win line. Jadi mudah-mudahan dia bisa break nih ke atas 70 ya. Kalau bisa break ke atas 70, maka mudah-mudahan bisa menuju ke 80, ada MA 200. Oke, kira-kira sih itu aja. Salima. Coba kita cek lagi yang lain-lain ya. Oh, ini ada Salimanya, Tris, dan RBMS. Jadi enak banget kalau teman-teman punya akses dan bisa menggunakan hak kaki. Di sini ya ada frekuensi analyzer dan kelihatan nih harganya lagi ditarik naik atau enggak. Tuh. Kelihatan ada spike dan ada yang hijau-hijau atau dia sudah mulai merah-merah. Oke. Dan kalau teman-teman yang suka dengan tools Wisdom and Invest ini, tools ini bisa dipakai secara gratis loh. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekenannya Wisdom and Invest. Yaitu ada Sukor dengan aplikasi baru Spot ya.
itu udah diperbarui, diperbagus sesuai dengan kebutuhan para trader. Juga ada JUC dan ada NH Korindo. Teman-teman bisa milih yang mana aja, silakan. Kalau mau nanya-nanya dulu, silakan ya langsung tanya aja adminnya di ID Telegram yang udah saya share di bawah. Tinggal ditanya-tanya aja. Tanya dulu nggak apa-apa ya, nggak usah langsung jadi. Kalau nggak jadi juga nggak apa-apa kok. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa cuan dan selalu sehat tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.